bersama kakak-kakak cantik dua ini nih. Bisa saya kali dulu ke penonton. Keluarga BK. Iya, keluarga BK. Karena podcast kita juga namanya keluarga BK, dan kebetulan sekali bintang tamu kita yang super spesial ini ada dua kakak-kakak ini, yaitu kakak-kakak dari mahasiswa BK di salah satu universitas yang ada di Semarang gitu. Nah, mungkin karena kita juga nantinya akan ngobrol lebih dalam gitu, ngobrol-ngobrol, kita perkenalan dulu gak sih guys? Nah, Boleh. Jadi perkenalan dulu ya Kak. ya. Nama aku tuh Safitri Anggitananta, bisa dipanggil Anggita, Anggita aja boleh, atau secara singkat Tata juga bisa. Aku tuh dari ini Universitas Negeri Semarang gitu. Oke, jadi kakak ini tuh namanya Kak Tata gitu ya. Boleh. Tata dari UNES. Nah, kalau yang satunya nih, Oke, halo, perkenalkan nama aku Syaira Nur Fauzia, aku biasanya dipanggil Syaira atau Ira juga boleh. Kebetulan kita juga dari prodi yang sama, dari kampus yang sama, dari BK UNES. oke, nah jadi yang satunya ini Kak Ira, yang satunya Kak Tata gitu. Iya. Kalian satu prodi, satu univ, apa kalian udah saling kenal nih Satu sebelumnya? prodi, satu univ, satu kelas. Wah, berarti udah kenal dari banget semester gitu ya. 1. Ya, untungnya nggak sepasangnya, kalau sepas kita udah capek gitu ya. Dari semester 1 dan sekarang kalian semester? Semester 6 guys, udah semester 6 dan mereka masih bersama. Kita tepuk tangan dulu. Takdir. Ada membawa kita untuk bersama. Asik. Semester 6 gitu guys. Jadi semester yang udah mulai serius, semester-semester yang emang udah tinggal Selangkah lagi gitu. Udah mode serius banget. Udah mode serius Udah banget. semester rawan, kalau stres rawan. Iya. Nah, berhubung kakak-kakak ini dari BK gitu kan, nah, ada salah satu yang sangat menarik pada kasus kali ini, kayak ini tuh hampir di seluruh media sosial itu kayak membahas kasus ini gitu loh. Mungkin kakak-kakak di sini tuh kalian juga udah tahu atau mungkin udah pernah baca gitu, yang ini loh Kak, yang kasus anak siswa dituduh narkoba sama pihak sekolah. Udah pada pernah dengar belum? Iya, pernah muncul di feed saya gitu. Itu kan kayak menarik banget gak sih untuk kita bahas, apalagi kayak itu sangat berhubungan sekali sama bimbingan dan konseling. Nah, kayak kasus jadi episode kali ini kalau kita membahas kasus itu gimana nih guys? Boleh banget. Kayaknya kasusnya juga menarik banget sih buat dibahas. Karena kan itu juga kasusnya sangat berhubungan banget sama pendidikan ya, walaupun ramai di masyarakat tapi juga sangat bersangkutan di pendidikan. Nah, tapi itu kan kayak masih tuduhan gitu nggak sih? Nah, jadi kayak banyak yang menimbulkan perdebatan, apalagi itu bersangkutan sama siswa, anak, dan pihak sekolahnya. Orang tua juga pasti terlibat sih, kayak terkena Iya, dampaknya. betul banget. Jadi kayak mungkin dari bimbingan dan konselingnya bagaimana seperti itu ya. Dan dari kejadian itu kan muncul banyak konflik, apalagi di media sosial juga banyak pro kontranya nggak sih, komen-komennya dari media sosial yang satu dan yang satunya itu pasti berbeda gitu komen-komennya. Nah, kalau dilihat sekilas juga kasus ini tuh juga bukan kasus tentang pelanggaran aja nggak sih, tapi juga kayak nyangkutin gimana tuh cara pihak-pihak sekolah itu dalam menangani permasalahan tersebut. Apakah sudah sangat bagus itu udah menanganinya dengan benar, atau masih perlu untuk Ditindaklanjuti. ya betul, ditindaklanjuti. Nah, bagaimana sih komunikasinya juga antara orang tua, sekolah, apalagi siswanya itu, dan hak-hak siswa yang sebenarnya itu harus diperhatikan, karena kan itu juga menyangkut ke psikologi siswanya. Nah, di sini mungkin sangat linear gitu ya dengan bimbingan konselingnya gimana. Nah, apalagi kakak-kakak ini berasal dari dimana latar belakangnya emang konseling gitu, mahasiswa BK dan calon konselor di Masa depan. Kita akan bertanya-tanya gitu ya, kayak gimana sih perspektif dari kakak-kakak ini nih mengenai kasus-kasus yang terjadi, apalagi kasus tadi mengenai tentang narkoba itu, siswa yang dituduh menggunakan narkoba oleh pihak sekolah. Nah, lalu sebelum kita ke yang lebih dalam gitu ya, aku pengen tahu nih Kak, kalau dari kakak-kakak sendiri nih sebagai mahasiswa BK, pertama kali mendengar
kasus-kasus yang siswa dituduh menggunakan narkoba itu, menurut kakak nih, melihat permasalahan yang terjadi di eh, sekolah tersebut dalam kasus yang itu? Menurut aku pribadi sih jujur waktu pertama kali dengar kasus ini tuh kaget ya, karena tuduhan menggunakan narkoba itu kan bukan hal yang simpel, bukan yang hal sederhana, apalagi kan kebanyakan sekolah di Indonesia itu tata tertibnya kan biasanya ada tuh kalau misalnya terbukti menggunakan narkoba biasanya langsung di DO. Iya Nah, tuh dia. iya, terus abis itu kayak kasusnya ini tuh apalagi media sosial zaman sekarang tuh menyebarnya luas banget. Jadi kasus ini tuh langsung meluas kemana-mana. Jadinya kayak waktu tahu kalau ternyata tuduhan yang diberikan sama guru itu belum terbukti kebenarannya, jujur kayak agak shock ya, karena maksudnya kan ini bukan hal yang sederhana, tapi apalagi udah viral kemana-mana, menurutku itu bukan hal yang seharusnya terjadi, apalagi kan ini maksudnya siswanya kan masih apa ya, belum, Sekolah. iya masih sekolah, jadinya pastinya psikologisnya akan gampang terganggu seperti itu, apalagi kayak dari orang tua siswa pasti banyak yang nggak terima kalau misalnya dituduh seperti itu, apalagi belum ada bukti. Bener banget, karena kayak ini juga baru tuduhan ya. Nah, tuduhan penggunaan narkoba itu kan bukan tuduhan yang ringan gitu. Kalau tuduhan kayak gitu tuh emang belum terbukti jelas kebenarannya tuh seharusnya itu jangan disampaikan terlebih dahulu, apalagi sampai kayak diviralin gitu. Karena ada nggak sih undang-undang yang perlindungan anak gitu, kalau kan ini masuk tuduhan terus kayak belum terbukti kalau si orang apa ya, si anak itu tuh melakukan narkoba itu tapi sudah diviralin, harusnya tuh bisa melakukan kayak diskusi terlebih dahulu gitu, jangan kayak langsung diviralin kemana-mana, diumbar kemana-mana. Terus juga kayak menurut dampaknya ke psikologi anaknya, karena ya anaknya kayak tiba-tiba diviralin ini diviralin itu kayak malu gitu. Apalagi kan itu kan udah menyebar banget ya videonya, kayak bahkan hampir nggak hampir sih, emang udah di sosial media semua juga udah langsung kayak banyak. diviralin gitu kayak. Nah, kalau dari situ nih, apa ya, kalau kalian melihat dari cara pihak sekolahnya itu dalam menangani kasus ini, menurut kalian apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah sudah tepat, atau malah kayak sebenarnya itu ada beberapa hal yang nggak seharusnya? Pasti itu belum tepat sih kalau tentang langkah dari pihak sekolahnya, karena ya itu tadi belum terbukti kebenarannya, belum ada bukti jelasnya, tapi sudah dituduh seperti itu tanpa kayak mencari tahu terlebih dahulu gitu apa fakta di balik anak itu gitu. Nah, mungkin kalau dari pihak sekolah itu harusnya tuh kayak lebih mengobservasi terlebih dahulu, diobservasi atau kayak diskusi langsung dengan siswa tersebutnya itu dulu, dan mungkin asesmen atau kayak gimana, pokoknya tuh kayak mencari data agar tuduhan itu tuh pasti akan kejelasannya gitu. Iya sih, apalagi sebenarnya mungkin niat sekolahnya kan baik ya, dimanapun juga kan penggunaan narkoba dilarang, apalagi kan masih berstatus siswa, masih di bawah umur, kan pastinya sangat tidak dibolehkan menggunakan narkoba. Tapi sebenarnya mungkin cara penyampaian, cara sekolah dalam mengatasi kasus ini menurutku memang masih kurang tepat, karena kan harusnya nggak harus diviralin dulu, nggak. Kalau misalnya terbukti juga jangan yang kayak diviralin gitu, jadi kayak dikit aja gitu untuk sekolahnya. Bener banget, kayak nggak seharusnya diviralin gitu, karena itu juga nyangkut ke nama sekolah kan. Dan kalau misalkan udah kemana-mana kan kayak selain siswanya juga yang kena, sekolahnya juga kena ya. Kalau dari ini kan BK ya, calon konselor gitu di masa depan, nah, apa sih sebenarnya tuh peran yang seharusnya dilakukan oleh konselor ketika muncul adanya kasus seperti yang saat ini sedang terjadi? Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya konselor di sini tuh perannya sangat penting ya, karena kan ibaratnya siswa itu belum tentu apa yang dia omongin itu benar terjadi. Nah, tapi mungkin dari sisi itu gurunya dengar nih dan terus langsung memberikan stigma, ini anak beneran menggunakan narkoba. Konselor di sini tuh perannya harusnya sebagai penengah, dan konselor itu juga harus bisa nih untuk mendampingi anaknya. Konselor itu harus mendampingi dan memastikan si anak ini tuh mendapatkan haknya. Iya, jadi kayak sebagai konselor juga jangan kayak cuman dengar dari berita dari satu pihak aja, apalagi cuma dari mulut ke mulut. Itu juga konselor harus memastikan berdasarkan kayak data dan bukti apapun itu. Jadi kayak nggak apa ya, langsung melabeli si anak itu tuh bersifat yang negatif gitu. Jadi kayak emang harus mencari bukti, mencari apa agar kayak nanti kasusnya bisa ditangani. Saya juga baca di beritanya tadi tuh kayak ternyata tuh pas dites gitu ya kak, Iya, kita juga hasilnya negatif. Kalau selain itu ya Kak nih,
kalau dalam proses penanganan masalah seperti ini tuh sebenarnya itu perlu klarifikasi atau pengumpulan data terlebih dahulu nggak sih Kak? Penting banget sih kalau melakukan asesmen tuh, karena ya biar kayak tuduhan itu tuh bukan berdasarkan apa ya, tuduhan tuh biar fakta gitu. Jadi kayak kita harus mencari tahu terlebih dahulu kayak datanya, jadi kita bisa melakukan asesmen terlebih dahulu. Kalau nggak kayak diskusi apa yang tadi saya bilang, diskusi sama siswanya tersebut, terus observasi. Jadi kayak kita tuh harus membutuhkan data terlebih dahulu baru kita bisa menyatakan kalau si anak itu tuh pengguna narkoba atau enggak sih, kayak gitu. Biar datanya tuh valid gitu. Iya, biar benar-benar berdasarkan data gitu, bukan kayak cuman dugaan semata kayak gitu. Nah, kalau dikaitkan sama advokasi ya Kak, menurut kalian gitu, bagaimana sih bentuk advokasi itu yang dapat dilakukan oleh konselor di sekolah untuk melindungi hak siswa dalam situasi seperti ini? Ya mungkin kalau dari advokasi itu kayak kita juga harus memberikan ruang gitu lah, memberikan ruang terhadap anaknya untuk menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi. Jangan yang sampai kita belum bilang sama siswanya tapi kita tuh sudah memberikan label kalau anak itu tuh menggunakan narkoba gitu. Ya kan memang kalau misalnya ngomong tentang advokasi, menurutku konselor itu memang harus benar-benar bisa menjadi penengah, harus benar-benar bisa di kasus ini harus benar-benar bisa memastikan nih apakah memang anak ini ada kecenderungan benar-benar menggunakan narkoba atau enggak. Nah kan memang harus ada tindak lanjutnya. Iya kalau misalnya memang iya pakai, tapi kalau enggak kan malah kasihan anaknya. Jatuhnya fitnah gitu. Iya. Terus juga benar yang dibilang sama Kak Gita tadi, kalau anak itu punya hak untuk didengar, punya hak untuk menjelaskan. Jadi kalau misalnya kayak dituduh, kamu tuh pakai narkoba ya, tapi anaknya nggak dikasih ruang untuk ngomong, untuk menjelaskan dari POV dia, kan kasihan. Kan gimana pun juga dia punya hak untuk bicara, dia punya hak untuk didengar. Kalau misalnya kayak gitu, kasihan ke mental anaknya. Kan kasihan ya, anaknya sudah viral kemana-mana ternyata emang salah gitu tuduhannya, kan malah jatuhnya tuh nanti fitnah, terus nanti si anaknya pasti berdampak sama psikologinya, bisa jadi kepercayaan dirinya kurang, terus rasa aman terhadap lingkungannya kurang. Dia jadi ini nggak sih, introvert gitu. Iya. Sedangkan kan konflik ini juga sudah berkembang, sudah melibatkan banyak pihak gitu kan, ada siswa, ada orang tua, pihak sekolah juga. Dan menurut kalian itu bagaimana sih yang seharusnya dilakukan oleh konselor dalam mediasi agar konflik ini tuh tidak semakin besar? Kalau menurut aku sih memang peran konselor di sini penting ya, karena gimana pun juga ini kan kasus udah kebawa kemana-mana, ini melibatkan siswa dan juga guru, dan apalagi karena udah tidur seperti itu, orang tua mana sih yang terima? Kan pastinya orang tuanya tuh nggak terima, jadinya akan ada perbedaan pendapat nih antara siswa sama guru. Dan dengar-dengar katanya di beritanya tuh kalau orang tuanya ini sampai melaporkan ke pihak berwajib, sampai dilaporin ke polisi karena pencemaran nama baik. Tidak terima orang tua. Iya, makanya itu penting banget di sini perannya sebagai konselor itu untuk memberikan mediasi supaya masalah ini tuh nggak melebar kemana-mana, supaya jadi kita tuh bukan untuk menemukan siapa yang salah lagi, tapi untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi. Terus yang dikatakan Mbak Syahira kayak orang tua mana sih yang terima gitu loh, Anaknya anaknya dituduh, dan apa namanya, orang-orang juga udah pada tahu gitu. Jadi kayak ya mungkin orang tua juga punya hak untuk melaporkan. Yang perlu diperhatikan gitu sebagai konselor ketika memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi dalam proses mediasi antara siswa dan pihaknya gitu. Jadi kan konselor itu bisa bersifat kayak mediator, bisa membantu gitu mempertemukan semua pihak untuk berdiskusi secara langsung gitu. Orang konselor itu harus bisa tetap mempertahankan sifatnya untuk netral, jadi nggak berpihak ke satu sisi, tapi poin pentingnya di sini karena belum ada buktinya, menurutku konselor harus tetap melindungi hak-hak si siswanya itu. Dari keseluruhan kasus-kasus yang sudah kita bahas ini nih Kak, menurut kalian nih pelajaran apa saja yang bisa kalian ambil sebagai mahasiswa BK gitu, dan yang nantinya bisa menangani kasus-kasus seperti ini agar lebih bijak, profesional lagi, dan tetap berpihak pada kesejahteraan siswa, psikologisnya siswa? Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya pelajaran terpenting dari kasus ini menurut aku tuh kita nggak bisa terfokus ke pelanggarannya atau ke hukumannya, karena
siswa tuh juga punya hak nih untuk didengar, untuk bisa sekolah dengan nyaman. Kalau misalnya dikasih ini kan dia langsung fokus ke pelanggarannya kan. Nah, menurut aku itu sangat-sangat tidak tepat karena itu belum terbukti tapi udah disebarluaskan kemana-mana. Dampaknya itu yang paling terasa jelas ke anaknya. Terus yang kedua pastinya ke sekolah juga ikut terdampak. Iya, jadi kan kayak baru tuduhan tuh. Jadi kayak pelajarannya tuh jangan langsung menyebarluaskan, tapi ya dari sekolah, pihak sekolah, dari guru BK, guru mapel, kepala sekolah tuh harus lebih bijak dalam menangani masalah-masalah yang ada di sekolah gitu. Mungkin kalau dari kasus yang penggunaan narkoba ini tuh bisa kayak berdiskusi, terus observasi, asesmen terlebih dahulu gitu, dan kita juga harus menjaga ucapan yang akan kita sampaikan gitu, apalagi kan sebagai guru itu. Semoga dengan adanya podcast ini gitu ya, kita bisa mendapatkan wawasan baru mengenai pentingnya peran bimbingan dan konseling dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan siswa. Dan terima kasih ya kepada kakak-kakak ini, Kak Atika, Terima kasih juga. Kak Ira sudah mau datang ke podcast Keluarga BK, karena kita juga udah lumayan lama ya berbincang-bincangnya.